Gadis ini cat kukunya dalam 4 warna berbeda dan menggunakan mesin ketik yang sama. Berlatih tanpa henti setiap hari. Karena dia akan melakukan wawancara sekretaris. Dan pesaingnya adalah orang-orang di ruangan ini. Setiap orang memiliki riasan yang indah. Ingin menarik perhatian bosnya. Giliran Pamphile. Tapi dia masih belum berkata apapun. Bos telah bilang identitasnya tidak baik. Langsung berbalik dan pergi. Tapi detik berikutnya, bosnya kembali dengan wajah terkejut. Lihat Pamphile dengan mesin ketik. Mulai dengan panik mengetik dokumen di atas meja. Tapi dia tidak seperti yang lain. Hanya menggunakan 2 jari untuk mengetik. Bos terlihat bodoh. Pamphile dengan rapi menyerahkan dokumen kepada tuannya. Namun kurang dari setengah menit, dia selesai dokumen aneh tanpa satu kata yang salah. Bosnya sangat heran. Pamphile juga berhasil diterima. Hari berikutnya, bos mendengarkan dari temannya. Kota ingin mengadakan kontes mengetik. Pemenang akan mendapatkan 10.000 US dollar. Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung bilang Pamphile ikut. Di babak pertama, Pamphile tidak memiliki pengalaman. Belajar dari orang lain untuk mempersiapkan. Kontes resmi dimulai. Semua orang mengetik keyboard dengan cepat. Tapi Pamphile seperti hamster ketakutan. Orang lain sudah ke lembar kedua. Dia masih sibuk ganti kertas. Hasilnya tidak usah dikatakan. Babak pertama Pamphile adalah orang yang tersingkir. Tapi tuannya tidak menyerah. Dia mendukung Pamphile bersiap untuk kontes berikutnya. Masih aktif melakukan pelatihan untuknya. Bos membawa pulang Pamphile. Belikan dia mesin tik anak-anak. Keyboard ada 4 warna. Untuk mudah belajar. Pamphile secara khusus mengecat kukunya dengan warna yang senada. Jadi setiap jari akan sesuai dengan area yang berbeda. Kalau lapar, bosnya akan memasak nasi untuknya. Saat lelah berlatih, bos juga akan memijatnya. Dalam beberapa hari bersama, hubungan antara keduanya juga mesra dari hari ke hari. Cepat datang kontes kedua. Kali ini Pamphile penuh percaya diri. Dia ganti kertas dengan terampil. Akhirnya berhasil menjadi juara tingkat kabupaten. Dengan rekor rata-rata 490 kata per menit. Bosnya sangat senang dan memeluk Pamphile. Pamphile juga bahagia seperti anak kecil. Selanjutnya adalah kompetisi nasional. Pamphile adalah perwakilan dari Normandia. Lawannya juga juara dari daerah lain. Yang lain oke. Tapi wanita bernama Taylor ini sama sekali tidak biasa. Dia mengandalkan mesin tik khusus keluarganya. Tidak hanya pecahkan rekor Prancis, juga membuat rekor baru untuk mengetik 500 kata per menit. Tatap muka dengan lawan yang begitu kuat. Pamphile sedikit gugup. Tapi bos dengan gigi bersorak untuknya. Kontes akan dimulai. Orang pertama yang mengganti kertas adalah Taylor. Kekuatannya terlalu kuat. Setelah mengganti kertas, para pemain lain telah mengikutinya. Kompetisi memasuki fase yang mendebarkan. Para kontestan melakukan kesalahan, tersisa akan kalah. Di mana para pemain kompetitif yang tersisa hanya sedikit. Taylor masih memimpin. Dia tidak hanya mengganti kertas dengan cepat. Bahkan ketika tunggu hasilnya, tidak seperti pemain biasa. Ada orang yang kesal. Ada orang pingsan karena stres. Dan Taylor masih percaya diri untuk mengikir kukunya. Saat mengumumkan hasil kompetisi, tentu saja, Taylor dengan mudah memasuki babak final. Tapi Pamphile mengikuti dari belakang. Berikutnya adalah waktu untuk saling menyapa. Taylor menyapa dengan anggun. Dia tidak kira dirinya adalah juara mengetik Prancis. Sekali lagi, harus bertanding dengan orang yang tidak dikenal. Selanjutnya adalah pertandingan final. Kecepatan mereka berdua tidak bisa membedakan siapa yang akan menang atau kalah. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, Pamphile hanya harus mencoba yang terbaik. Suara waktu habis muncul, kontes berakhir. Hasil akhirnya buat semua orang heran. Jumlah pengetikan 2 orang secara ajaib serupa. Pamphile sedikit sedih. Tapi Taylor masih sangat percaya diri. Jadi wasit mengatur agar mereka menambahkan kontes tambahan. Dalam 5 menit, siapa dapat mengetik lebih dari lawannya akan menang. Saat istirahat paruh waktu, Pamphile tidak bisa tahan tekanannya lagi. Ingin menyerah kontes. Tapi bos memberitahunya. Sebenarnya, aku menipu kamu. Biasanya berlatih kamu sudah melampaui rekornya. Pamphile sangat marah. Tetapi pada saat yang sama, dia jauh lebih percaya diri. Ternyata lawan yang selalu ditakuti. Hanya seperti itu juga. Kemudian kedua wanita itu kembali ke posisi mereka. Tidak, tahan dengan itu. Keduanya mengangkat tangan, dalam posisi siap.
Penonton juga mulai bersorak-sorai. Dengan kompetisi dimulai, berdua juga cepat mengetik. Tapi sekarang bos keluar. Wajahnya tampak sedih. Ternyata dia baru saja membohongi Pamphile. Sebenarnya, dia tidak pecahkan rekor lawannya. Dia bilang begitu hanya ingin membuatnya merasa lebih percaya diri. Tepat di saat tidak tahu harus berbuat apa, di ruang tamu terdengar suara tepuk tangan. Dia bergegas kembali ke ruang, bersemangat untuk melihat ke sana. Tidak kira bahwa Pamphile menang. Dia menangis, ingin pergi mengucapkan selamat padanya, tapi disingkirkan oleh orang lain. Mungkin saat ini, dia dan Pamphile yang tampaknya akan terpisah. Pamphile meraih juara mengetik Prancis. Malam ketenaran. Posternya ada di mana-mana di jalan. Mesin ketik bermerek juga undangnya sebagai perwakilan. Media-media besar berlomba-lomba melaporkan. Sekejap mata, Pamphile tidak hanya memiliki penggemar yang besar, tapi juga memiliki cinta dari orang kaya. Dia adalah pemilik perusahaan mesin tik. Ada penyatuan Pamphile. Hari karir yang baik. Tapi sekarang, Pamphile juga akan mewakili Prancis. Bergabung dengan kontes mengetik internasional. Lawannya kali ini, setiap orang adalah juara nasional. Dari negara-negara di seluruh dunia. Adalah pemain yang dari AS dengan rata-rata 512 kata per menit. Untuk meningkatkan latihan, perusahaan menawarkan Pamphile seorang pelatih profesional. Tapi praktiknya tidak menguntungkan. Karena keyboard terlalu kecil, Pamphile sering membuat kesalahan. Dan dia tidak tahu bahwa bos perusahaan mesin tik hanya untuk mempromosikan produknya saja. Dia juga lupa pria yang dengannya untuk berlatih, orang yang selalu mendukungnya. Setelah berpisah, dia tidak pernah henti rindunya. Tidak lama kemudian, kompetisi mengetik internasional juga resmi berlangsung. Ini adalah kontes mengetik untuk wanita. Mereka rata-rata setiap menit harus bisa mengetik minimal 360 menit. Rekor tertinggi di dunia adalah pemain di AS dengan rekor 512 kata selama permainan. Salah ketik, mengetik hilang, merangkak, akan kalah. Setiap pertandingan, konsumsi energi setara dengan lari 5.000 meter. Persaingan di panggung masih ketat. Penonton kemudian juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Pemain Italia dengan tidak sabar menggulingkan mesin tik. Pemain Korea masih sangat tenang. Pemain Inggris terlihat lelah. Pemain Amerika masih sangat santai. Dan si wanita kita masih kuat secara mental. Setelah beberapa babak, hanya tinggal 4 orang. Jerman, AS, Prancis, dan Korea masing-masing. Babak semifinal. Pemain Jerman terlalu lelah. Kecepatan pemain Korea juga perlahan-lahan melambat. Hasil kompetisi sangat jelas. Pemain Amerika dan Pamphile berhasil masuk ke babak berikutnya. Selanjutnya adalah babak final. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi juara? Menghadapi kepercayaan diri pemain Amerika, 3 pria masih memijatnya. Pamphile sekarang, wajah tidak semangat. Mencoba keluar untuk istirahat. Tapi pelatih tahannya. Karena jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan semangat. Babak final resmi dimulai. Babak ini akan dibagi menjadi 3 pertandingan pertama. Setiap pertandingan 5 menit. Siapa yang mengetik lebih banyak kata, orang itu akan menjadi juara dunia. Penonton mulai bersorak. Sangat jelas bahwa pertandingan pertama Pamphile adalah yang pemenang. Pada akhirnya dia memenangkan pertandingan pertama dengan rata-rata 510 kata per menit. Tetapi lawannya Amerika juga mengikuti dengan cermat dengan 509 kata per menit. Seperti yang Anda lihat, kekuatan keduanya hampir sama. Siapa yang akan kalah dan kalah di babak final masih belum bisa ditebak. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Pemain AS masih penuh percaya diri. Dia tidak berhenti mengejek Pamphile. Mengapa wanita Prancis tidak tinggal di rumah saja? Setelah Pamphile selesai mendengarkan, segera tidak berdaya. Jadi dia kalah di pertandingan kedua. Setelah itu, Pamphile segera meninggalkan panggung. Ke belakang panggung. Ambil mesin tik versi lama. Pelatih mengeluhnya. Apa gunanya benda tua busuk ini? Ini terlalu tua. Pamphile tidak bisa menolak. Hanya ingin mengambil mesin. Kuno terus gimana? Tapi tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar. Ternyata bosnya yang dulu. Dia masih mengikuti Pamphile. Juga pahami kemampuannya dengan sangat baik. Oleh karena dia sering berlatih dengannya. Sebelum kontes berakhir, dia mengucapkan doa kepada Pamphile. Kali ini akan selesai. Pamphile dengan semangat naik ke panggung. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia seperti menjadi orang lain. Sangat kuat. Sekarang, pemilik perusahaan mesin tik telah datang untuk menasihati.
Minta dia ganti yang lain. Anda harus membayar untuk kontrak kita. Kalau begitu aku akan bayar 2 kali lipat. Pertandingan ketiga juga akan segera dimulai. Bos di bawah panggung bersorak. Pamphile juga mengerahkan kekuatan. Tapi kali ini, dia tidak lihat mesin tik. Dia menatapnya. Suara bergema, pertandingan sudah berakhir. Akhirnya Pamphile berhasil dan memecahkan rekor dunia baru. Dengan hasil rata-rata 515 kata per menit. Semua penonton bertepuk tangan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Dan Pamphile akhirnya mengerti. Ketika dia butuh bantuan, ada seseorang yang berdiri dalam kegelapan. Diam-diam melindunginya. Hanya dengan penuh percaya. Akan bisa melewati semua kesulitan dan tantangan.